Agroklimatologi dengan judul Penggunaan Luxmeter oleh Amelia Novelita Lestari, NIM 2502003, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat penting karena hampir semua makhluk hidup bergantung padanya, terutama tanaman. Setiap tempat memiliki intensitas cahaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh waktu, baik pagi, siang, maupun sore. Kondisi cuaca serta adanya penghalang seperti pohon, bangunan, atau awan. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya, digunakan alat yang disebut luxmeter. Alat ini mampu mengukur jumlah cahaya yang diterima oleh suatu permukaan dalam satuan lux. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu dengan menangkap cahaya menggunakan sensor, kemudian mengubahnya menjadi angka yang dapat dibaca. Saat ini, penggunaan luxmeter semakin berkembang karena telah dilengkapi dengan teknologi digital yang memudahkan pengukuran secara cepat dan praktis. Hosseini 2023. Namun, dalam proses pengukuran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasilnya tidak keliru. Misalnya, arah datang cahaya dan posisi alat dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Jika alat tidak diarahkan dengan benar, maka nilai yang diperoleh bisa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam penggunaan sensor cahaya dapat menyebabkan perbedaan hasil yang cukup besar. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui cara penggunaan luxmeter serta mengukur intensitas cahaya untuk menganalisis kondisi pencahayaan lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan adalah luxmeter, HP atau alat tulis, dan cahaya matahari. Pertama, untuk menghidupkan alat luxmeter yaitu pertama tekan tombol power. Setelah itu kita letakkan di bawah di tempat yang tidak ada terhalang apapun itu. Lalu setelah itu kita tekan tombol min. Lihat hasilnya. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita tekan tombol max. Sudah dapat hasilnya, lalu hasilnya dicatat di buku ataupun di catatan. Setelah itu matikan alatnya. Hasil, pada pagi hari pukul 7-8 WIB, intensitas cahaya berada pada kriteria sedang dan beberapa tinggi. Nilai tertinggi terjadi pada hari ketiga, pada tanggal 17 April 2026 dengan kriteria tinggi. Sedangkan nilai terendah terjadi pada hari kelima, pada tanggal 19 April 2026 dengan kriteria sedang. Kondisi ini terjadi karena matahari baru naik, sehingga cahaya yang diterima di permukaan bumi belum maksimal. Pada siang hari, pukul 12-12.30 WIB, intensitas cahaya paling besar dibanding dengan waktu lainnya. Sebagian besar data masuk kriteria tinggi dan sangat tinggi. Nilai tertinggi terjadi pada hari ketiga, pada tanggal 17 April 2026 dengan kriteria sangat tinggi. Sedangkan nilai terendah pada hari kedua, pada tanggal 16 April 2026 dengan kriteria sedang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa intensitas cahaya tertinggi umumnya terjadi saat posisi matahari mendekati tegak lurus terhadap permukaan bumi. Pada sore hari, pukul 16.30 sampai 17 WIB, intensitas cahaya mulai menurun. Data berada pada kriteria rendah, sedang, dan beberapa tinggi. Nilai tertinggi terjadi pada hari kedua pada tanggal 16 April 2026 dengan kriteria tinggi. Sedangkan nilai terendah terjadi pada hari ketujuh pada tanggal 21 April 2026 dengan kriteria rendah. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, intensitas cahaya berubah sesuai waktu pengukuran. Perubahan ini terjadi karena posisi matahari berubah sepanjang hari. Saat pagi hari, cahaya matahari belum maksimal karena matahari baru terbit, sehingga nilai lux masih sedang hingga tinggi. Menurut Prasetyo 2021, sudut datang cahaya matahari pada pagi hari masih kecil, sehingga energi cahaya yang diterima pada permukaan bumi belum besar. Pada siang hari, intensitas cahaya masih paling tinggi. Hal ini terjadi karena posisi matahari lebih tegak lurus terhadap permukaan bumi, sehingga cahaya yang diterima lebih besar.
Kondisi ini sesuai dengan penelitian Rahman 2022 yang menyatakan bahwa intensitas cahaya maksimum umumnya terjadi di sekitar tengah hari ketika radiasi matahari berada pada puncaknya. Pada sore hari, intensitas cahaya mulai menurun karena posisi matahari bergerak ke barat dan mendekati terbenam. Akibatnya, cahaya yang diterima permukaan bumi berkurang. Menurut Sari dan Nugroho 2020, penurunan intensitas cahaya pada sore hari dipengaruhi oleh sudut datang cahaya yang semakin kecil dan berkurangnya radiasi matahari langsung. Selain waktu, perbedaan intensitas cahaya juga dapat dipengaruhi oleh cuaca, awan, dan benda penghalang seperti pohon atau bangunan. Jika langit berawan, nilai lux akan lebih rendah dibanding saat cuaca cerah. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekitar sangat memengaruhi hasil pengukuran luxmeter. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa waktu pengamatan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya intensitas cahaya. Nilai tertinggi terjadi pada siang hari, sedangkan nilai terendah terjadi pada sore hari. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, intensitas cahaya berubah-ubah sesuai waktu pengukuran. Pada pagi hari, cahaya berada pada tingkat sedang hingga tinggi, siang hari menjadi paling tinggi, sedangkan sore hari mulai menurun hingga rendah. Perbedaan intensitas cahaya dipengaruhi oleh posisi matahari, kondisi cuaca, dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pengamatan sangat mempengaruhi besar kecilnya cahaya yang diterima di permukaan bumi.